وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai di hadis yang ke-20. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula, termasuk perkara yang didapatkan oleh manusia dari peninggalan kenabian yang pertama. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakan apa yang kamu kehendaki. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini dari salah seorang sahabat, dinamakan sahabat itu dengan Al-Badri, Abi Mas'ud Al-Badri. Al-Badri itu gelar yang didapatkan oleh para sahabat yang ikut perang Badar, itu dinamakan dengan Al-Badri, dan itu merupakan sahabat terbaik. Jadi nanti sahabat itu bertingkat-tingkat. Sahabat itu tingkatan mereka bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang paling mulia. Sepakat nanti para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa sahabat yang paling mulia itu Abu Bakar, kemudian Umar. Ini enggak ada khilaf, dua ini enggak ada khilaf. Siapa yang mengatakan ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar, maka orang itu ahlul bidah. Karena sepakat ulama sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang sepakat, enggak ada khilaf dalam masalah ini. Jadi Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian setelah itu siapa? Maka setelah itu terjadi perbedaan pendapat. Walaupun perbedaannya itu kecil, tapi ada khilaf. Setelah itu ada khilaf, yaitu antara Utsman dan Ali. Antara Utsman dan Ali itu mana yang lebih utama? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Tapi ada ulama-ulama yang lain, seperti ulama-ulama Kufah dan yang lainnya itu, mereka mengatakan bahwa Ali lebih mulia daripada Utsman. Dan ini pembahasan masalah ini, mana yang lebih utama antara Ali dan Utsman, itu setelah Abu Bakar dan Umar, itu nanti masuk dalam ranah masalah khilafiyah. Masuk dalam ranah masalah khilafiyah, sehingga siapa yang berbeda tidak boleh disesatkan. Ya, tergambar paham ya? Jadi kalau Abu Bakar kemudian Umar tidak ada khilaf, sehingga siapa yang menyelisih ini, manusia terbaik itu adalah Abu Bakar dan Umar. Siapa yang menyelisih ini, maka dia itu julukannya ahlul bidah. Tapi setelah Umar, maka itu nanti masuk ranah khilafiyah. Walaupun kita jumhur berpendapat bahwa Utsman lebih mulia daripada Ali.
Tapi siapa yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, kita tidak boleh menyesatkan. Kita tidak boleh menyesatkan, apalagi mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah, apalagi kita juluki sebagai orang ahlul bidah. Ini kalau masalah afdholiyah, masalah kemuliaan, keutamaan. Tapi nanti ada masalah yang lain, ada masalah yang kedua berbeda dengan masalah ini, yaitu siapa yang paling berhak menjadi khilafah, menjadi khalifah. Kalau pembahasannya siapa yang paling berhak menjadi khalifah, sepakat ulama ahlu sunnah bahwa orang yang paling layak menjadi khalifah pengganti Rasulullah itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nggak ada khilaf dalam masalah ini. Jadi ini ada dua pembahasan yang berbeda, dan itu diingatkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, yaitu pembahasan antara Utsman dan Ali. Itu nanti ada dua pembahasan yang berbeda. Yang pertama, kalau pembahasannya itu tentang masalah khilafah, siapa yang layak jadi khalifah, maka sepakat nggak ada khilaf. Sehingga siapa yang mengatakan Ali itu sebenarnya lebih berhak menjadi khalifah daripada Utsman, maka dia ahlul bidah, dia keluar dari Ahlussunnah, karena sepakat ulama seperti itu. Ini namanya khilafah, pembahasan masalah khilafah. Tapi kalau pembahasannya masalah afdholiyah, siapa yang lebih mulia antara Utsman dengan Ali, kita katakan jumhur mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman, dan itu nanti masuk dalam ranah masalah khilafiyah. Kalau kita ikuti pendapat jumhur, berarti manusia terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, ini sepakat, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu empat ini manusia terbaik, dan mereka yang menjadi khalifah. Dan untuk menetapkan khalifah itu nggak main-main sama itu. Itu memang dicari semua para sahabat, semuanya minta pendapat satu-satu itu. Siapa manusia yang paling berhak menjadi khalifah? Nanti sepakat Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, sepakat Umar. Setelah Umar, nanti Umar itu menetapkan 7 orang yang merumuskan. Semuanya nanti sepakat Utsman. Setelah Utsman, nanti walaupun terjadi perebutan kekuasaan, tetapi setelah itu sepakat para ulama untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Jadi kalau ini jelas, jadi 3 atau 4 khalifah ini jelas. Setelah ini siapa? Setelah Ali bin Abi Thalib, maka nanti masuk berarti sahabat terbaik itu Khulafaur Rasyidin. Tartibnya seperti khilafah itu yang terbaik. Setelah itu nanti di bawah mereka itu nanti masuk namanya Asyarah Mubasysyarah bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis langsung Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, kemudian Abu Ubaidah di surga, kemudian Thalhah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Zaid di surga. Disebutkan nanti 10, dan itu sahabat-sahabat terbaik. 10 orang itu namanya Asyarah Mubasysyarah bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu manusia terbaik, dan mereka adalah sahabat-sahabat senior yang awal-awal masuk Islam. Sehingga walaupun Abdurrahman bin Auf di dalam masalah perang itu nggak sehebat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan luar biasa itu. Ketika dia itu memimpin pasukan perang nggak pernah kalah, sampai dijuluki dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid itu. Tapi tetap Khalid bin Walid nggak bisa menyaingi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman masuk di 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sehingga nggak bisa dikalahkan. Tetap nggak bisa dikalahkan. Jadi ini sahabat terbaik. Kemudian nanti di bawahnya lagi itu nanti ada sahabat dinamakan dengan Badriyun, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Itu manusia terbaik setelah itu.
Jumlahnya berapa sahabat yang ikut perang Badar itu? Kata banyak para ulama itu, jumlah mereka seperti jumlahnya Rasul. Jumlahnya mereka. Dan jumlah mereka sama dengan jumlahnya sahabat atau murid atau prajuritnya Talut ketika memerangi Jalut. Itu jumlahnya sama. Jumlahnya 300-an lebih. 300-an lebih. 300 salatumi'atin wa bid'ata asyar. 313 lebih. 313. Tapi ada riwayat yang jelas dan pasti jumlahnya itu 315. Itu kalau jumlahnya Rasul. Sahabat yang ikut perang Badar ya seperti itu. Murid-muridnya, prajuritnya Talut yang di dalam Al-Quran itu memerangi Jalut, dan nanti yang bisa membunuh Jalut kan Nabi Dawud. Itu kan ketika berangkat kan diuji dengan sungai. Innallaha mubtaliikum binahar. Kata Talut mengatakan nanti Allah akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falisa minni. Siapa yang minum dari sungai itu bukan termasuk golonganku. Wa man lam yata'amhu, tapi siapa yang tidak minum kecuali cuma 1 teguk 2 teguk saja, maka dia termasuk golonganku. Rupanya ketika pasukan besar ini berjalan lewati sungai, mereka sudah kehausan, rupanya gagal. Mayoritas itu gagal minum dengan lahapnya, ada yang mandi dan yang lainnya. Yang berhasil menyeberangi itu jumlahnya fi'atin qalilah, jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya itu sama dengan jumlahnya Rasul, 300-an. Sehingga angka 300 itu sakral di Bani Israel. Karena ceritanya Nabi Dawud itu. Nabi Dawud waktu itu masih kecil, tapi ikut juga peperangan itu, sampai dia rupanya berhasil membunuh Jalut dari ketapel. Karena dia itu nanti membunuh Jalut itu dengan batu, kerikil. Nah, jadi jumlahnya sama 300, sehingga sering nanti angka 300 itu penting bagi mereka. Perjuangan manusia sehebatnya mereka itu 300. Sampai banyak film-film itu judulnya 300 itu. Kenapa? Karena itu jumlahnya manusia terbaiknya mereka gitu. Pasukan terbaiknya mereka. Demikian juga di Islam pun seperti itu. Pasukan terbaik Islam itu 300-an, dan itu sahabat yang ikut perang Badar. Sehingga sahabat yang ikut perang Badar itu nggak bisa disamakan dengan sahabat yang lain. Mereka manusia pilihan. Oleh itu para sahabat ketika mereka itu banyak yang nggak ikut perang Badar, mereka kan sampai kayak istilahnya kalau kita itu iri dengan kebaikan mereka. Sampai akhirnya ketika nanti perang berikutnya namanya perang Uhud, kan Rasulullah pendapatnya kan kita nggak usah keluar, tapi kita tunggu orang-orang kafir Quraisy itu ke Madinah. Sahabat-sahabat yang gak ikut perang Badar kan gak setuju mereka itu. Ngatakan, ya Rasulullah, kita harus keluar gitu, kita juga mau perang gitu. Makanya karena mayoritas sahabat seperti itu, akhirnya Rasulullah keluar bersama mereka. Nanti sampai akhirnya perang di Gunung Uhud. Sehingga nanti manusia terbaik itu. Dan sahabat yang ikut perang Badar itu, karena kehebatan mereka itu, maka mereka itu mau ngamalkan apa saja, dosa mereka sudah dihapuskan. Jadi mereka itu sudah dapat rekomendasi, dosa mereka dihapuskan walaupun dosa besar mereka itu. Seperti ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang ikut perang Badar. Cuma dia mengamalkan kesalahan fatal, yaitu dia itu nulis surat kepada kafir Quraisy membocorkan rahasia perangnya Rasulullah. Itu kan munafik. Sampai Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Mumtahinah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Sampai akhirnya wa may yatawallahu minkum, siapa yang menjadikan orang kafir sebagai wali, maka dia termasuk golongan mereka. Keras sekali ayat itu, teguran sebenarnya turunkan kepada kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang ini, Rasulullah mengatakan, ya Umar, apakah kamu nggak tahu innallaha qad ittala ala ahlil badr, Allah itu sudah mengecek hatinya para sahabat yang ikut perang Badar. Sampai akhirnya Allah itu mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa saja yang kalian inginkan, dosa kalian sudah dihapuskan. Dosa kalian sudah dihapuskan. Mereka itu masih hidup, tapi mereka sudah dapat rekomendasi, dosa mereka dihapuskan. Itu luar biasa. Sehingga sahabat yang ikut perang Badar, dan itu nggak banyak. Dan Rasulullah pun sebenarnya kan perang Badar itu kan nggak niatnya berperang.
Rasul itu mendengar kabar kalau kafilah dagangnya kafir Quraisy dipimpin sama Abu Sufyan itu sedang berjalan pulang, dan mereka melewati Madinah, dekat-dekat Madinah lah. Akhirnya Rasulullah itu pengen mencegat dan mengambil harta mereka sebagai balasan tentang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Tujuannya hanya untuk itu saja, bukan niatnya perang, merampas harta pedagang. Tapi rupanya Abu Sufyan itu cerdas. Dia sudah mengecek di lokasi itu, dia sudah punya feeling, firasat itu, ini Muhammad dan pasukannya pengen menyerang kita. Kenapa? Karena dia itu sampai mencium. Jadi di jalan itu dia mendapatkan kotoran kuda. Setelah itu dicek kotoran kuda itu, kata Abu Sufyan, ini kuda Medina. Itu orang-orang zaman dulu itu sampai tahu kotorannya itu. Ini kotoran kuda Medina. Berarti Muhammad dan pasukannya sudah di sini. Akhirnya kan ngutus utusan sampai ke Mekah, minta bantuan. Utusannya ketika sampai ke sana mengabarkan, ini dagangnya kalian, hartanya, benda kalian itu mau dirampas sama Muhammad. Akhirnya nanti orang kafir Quraisy berangkat untuk menyelamatkan harta. Tapi hebatnya Abu Sufyan itu, setelah itu dia pindah haluan, muter balik. Nanti muter lewat daerah pesisir jauh. Nabi Muhammad sudah standby di sini dengan pasukan di Badar, tapi rupanya mereka muter. Akhirnya kafilah dagang selamat. Setelah itu ngabarkan kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, kembalilah, sudah dagang kalian selamat. Kata mereka dipimpin sama Abu Jahal, mengatakan enggak, kita akan terus belakang sampai kita lihatkan kepada orang-orang Arab semua siapa kita. Akhirnya tetap mereka itu menuju ke Badar, sampai akhirnya nanti terjadi peperangan Badar di mana Rasulullah nggak punya persiapan, sehingga persenjataan semuanya nggak ada, prajurit nggak ada persiapan, sehingga Rasulullah ketakutan sekali waktu itu, ketakutan sampai akhirnya Rasulullah itu berdoa malam harinya itu, mengangkat tangan sampai tinggi sekali, sampai ridahnya beliau, ridah itu kain yang di belakang punggung itu sampai jatuh. Tidak ada yang tidur kecuali Rasulullah, yaitu tidak ada, semuanya tidur di malam hari kecuali Rasulullah. Rasulullah ketika sholat malam terus berdoa sama Allah Ta'ala, Abu Bakar itu kasihan, sampai akhirnya Abu Bakar itu ngambil selendangnya, belakangnya Rasulullah ditaruh, jatuh lagi, taruh lagi. Setelah itu Abu Bakar katanya, ya Rasulullah, cukup, pasti Allah itu akan memenangkan engkau. Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, doanya itu, jika engkau kalahkan kami dalam perang perdana ini, engkau mungkin sudah gak disembah lagi, itu sudah habis, kekuatan terbaik sudah gak ada. Akhirnya setelah itu alhamdulillah menang. Ketika menang nanti ada balas dendamnya mereka dalam perang namanya perang Uhud. Sehingga sahabat yang ikut perang Badar itu memang manusia terbaik. Maka itu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu dapat julukan sendiri, namanya Al-Badri. Nah, itu untuk memisahkan siapa mereka dan siapa yang bukan mereka itu. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti di bawah sahabat ini, di bawahnya sahabat Al-Badri itu nanti ada lagi namanya Muhajirin. Sahabat-sahabat Muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, mengorbankan semua harta mereka di Mekah dan semua keluarga mereka, datang ke sebuah kota yang baru bagi mereka, iklim berbeda. Jadi gambaran Arab itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu negara yang besar seperti ini, itu iklimnya hampir sama, nggak terlalu jauh lah bedanya itu. Walaupun kita di atas gunung itu iklimnya hampir sama, persis lah. Walaupun cuma di sini panas, sana dingin, tapi iklimnya itu nggak berbeda jauh. Di negeri Arab enggak. Terkadang satu negara, kota satu dengan kota yang kedua saja itu sudah berbeda jauh iklimnya. Karakter masyarakat berbeda, pakaiannya saja berbeda itu. Itu hebatnya mereka itu di sana itu. Sehingga kalau saya di jalan misalkan di ibu kota misalkan, saya lihat orang dari pakaiannya saja tahu itu. Kayak ini dari Hadramut ini. Kelihatan corak mukanya, pakaiannya itu kelihatan. Budayanya beda-beda sana itu. Apalagi iklimnya. Antara Son'a, ibu kota Yaman, sama Ma'rib tempat kita belajar, jauh sekali iklimnya itu. Banyak orang Arab asli nih, orang Yaman asli, orang Son'a belajar di Ma'rib tempat kita saja nggak kuat. Banyak yang sakit, nggak bisa mereka itu hidup di situ. Ya, apalagi kita orang Indonesia itu, orang Indonesia yang nggak tahu iklimnya Arab sampai ke Ma'rib. Biasanya awal-awal itu kulit itu pecah-pecah dan berdarah. Luar biasa beratnya itu. Nggak tergambarkan kayak apa iklimnya mereka itu.
corak masyarakatnya beda, karakternya beda, kemudian iklimnya beda. Demikian juga apa? Antara Mekah dan Madinah, iklimnya beda, corak masyarakatnya beda juga. Mekah itu biasa gersang, panas di Mekah itu, dan nggak bisa cocok tanam, nggak ada. Dan kebiasaan orang Mekah itu apa? Dagang. Mereka nggak bisa apa-apa kecuali dagang. Sehingga ada perjalanan rihlatas sita'i was saif. Ketika mereka itu pindah dari Mekah menuju Madinah, coraknya beda, iklimnya beda, kondisi masyarakatnya beda. Orang Madinah itu cocok tanam, petani mereka. Mereka petani. Dan di Madinah itu ada wabah penyakit. Sehingga orang-orang Mekah kalau sampai ke Madinah sakit parah biasanya itu. Akhirnya benar sahabat awal-awal muhajirin itu pindah ke Madinah, parah sakitnya mereka. Sampai Abu Bakar itu mau mati. Banyak para sahabat nggak kuat tinggal di Madinah. Sampai akhirnya mereka datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak kuat lagi tinggal di Madinah, kita mau pulang kampung. Tolong doakan wahai Rasulullah supaya Allah mengangkat penyakit ini. Akhirnya Rasulullah berdoa, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya wabahnya diangkat dari Madinah, dipindah ke Juhfah. Setelah itu berdoa lagi, ya Rasulullah, tolong jadikan Madinah itu lebih kita cintai dari Mekah. Akhirnya doakan Rasulullah itu, wahai Tuhanku, jadikan Madinah lebih kita cintai dari Mekah. Jadikan air minum Madinah itu lebih jernih daripada Mekah dan yang lainnya. Sampai akhirnya para sahabat itu mencintai Madinah lebih daripada Mekah, karena iklimnya beda. Coba kita datang, kita orang biasa dagang, kita pindah ke kota lain, biasanya cocok tanam di sana. Kita nggak punya keluarga, nggak punya sanak saudara, nggak punya apa-apa itu. Harta yang kita bawa pun yang nempel di badan kita nggak bawa apa-apa itu. Terus Anda mau apa gitu? Bingung kan kita, mau apa kan itu? Mau kerja jadi petani nggak bisa kan itu. Mau dagang nggak punya modal, mau apa saja bingung gitu. Mau bikin rumah juga butuh merintis dan yang lainnya itu. Akhirnya Rasulullah itu kasihan ketika melihat para sahabat muhajirin, maka nanti dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Sampai akhirnya persaudara itu kayak keluarga sendiri. Nanti dikasih modal dan yang lainnya sampai mereka berdagang setelah itu. Jadi manusia terbaik berikutnya itu muhajirin. Setelah itu nanti Ansor. Setelah itu Ansor. Nanti di tengah-tengah ini nanti ada sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Ada juga sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan dan yang lainnya. Setelah itu nanti baru setelah sahabat muhajirin dan Ansor. Seperti siapa itu? Seperti sahabat-sahabat mulia tapi masuk Islamnya itu terakhir-terakhir. Orang-orang Mekah itu tapi masuk Islamnya terakhir-terakhir. Khalid bin Walid itu termasuk terakhir masuk Islam juga, seperti Abu Sufyan itu juga kan terakhir masuk Islam, orang Mekah. Walaupun nanti ketika dia itu masuk Islam, jasanya untuk Islam luar biasa, tapi tetap dia itu orang yang masuk Islam itu di akhir-akhir. Dan nggak sama, dan Allah itu bedakan memang. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam Quran itu, la yastawi minkum, tidak sama derajat kalian itu, nggak sama. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal, antara orang yang infak, orang yang berjihad sebelum kota Mekah dibuka dengan setelahnya, nggak sama derajatnya. Ulaika a'dhamu darajatan, jelas yang awal-awal lebih besar pahalanya daripada yang akhir-akhir pahalanya. Sehingga dibedakan itu para ulama itu memberikan, atau para sahabat itu memberikan gelar, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar itu digelari dengan Al-Badri. Nanti dari situ kan kita sudah langsung lihat berarti Abu Mas'ud Al-Badri, berarti ini sahabat yang ikut perang Badar. Kalau orang Ansor berarti Al-Ansori, Abu Ayyub Al-Ansori, itu berarti orang Ansor. Itu dari gelar-gelar itu sudah kelihatan. Kalau ini siapa ini sahabat atau tidak? Nanti kalau ada julukan namanya radhiyallahu anhu, itu berarti sahabat. Kalau yang dia itu bukan sahabat, nanti biasanya julukannya bukan radhiyallahu anhu, rahimahullah misalkan itu. Nah, itu seperti itu. Tapi radhiyallahu anhu itu biasanya gelar untuk sahabat. Nah, itu sebagian ulama itu nanti mengkritiki julukan kepada Umar bin Abdul Aziz, karena sering Umar bin Abdul Aziz itu juluki dengan radhiyallahu anhu, dikritiki oleh para ulama karena radhiyallahu anhu itu kayak jadi gelar sahabat. Kan kalau sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan gelar itu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Muhammad saja. Kalau kita mendapatkan sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi Muhammad. Tapi kalau para nabi
Nabi itu nggak mendapatkan sallallahu alaihi wasallam, tapi alaihi salam. Adam alaihi salam. Itu gelarnya Nabi selain Nabi Muhammad. Nanti ada gelar sahabat radhiyallahu anhu, itu gelar-gelar, dan itu diperhatikan oleh para ulama supaya apa? Supaya tidak campur, ini sahabat, ini bukan sahabat, itu supaya beda-beda. Kenapa? Karena memang derajatnya itu beda-beda, nggak bisa disamakan. Sahabat saja beda-beda, apalagi manusia juga beda-beda. Nah, jadi intinya ini sahabatnya itu dari sahabat Al-Badri, sahabat yang ikut perang Badar. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula, yaitu peninggalan kenabian atau peninggalan warisan kenabian yang masih kita dapatkan zaman sekarang, yaitu zamannya Rasulullah itu, walaupun Nabi Muhammad nabi terakhir, yaitu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, kerjakan apa yang kamu inginkan. Jadi berarti apa? Berarti sifat malu itu merupakan warisan kenabian dari dulu. Sehingga apa? Sifatnya Nabi itu ya malu. Sifatnya para Nabi itu malu. Oleh itu dikaitkan nanti sifat malu itu dengan keimanan. Jadi sifat malu itu iman. Sifat malu itu ya keimanan. Oleh itu Rasulullah mengatakan fa innal haya aminal iman. Sifat malu itu iman. Sehingga nanti antara sifat malu dan iman itu sama. Jika salah satu hilang, hilang yang lainnya. Jadi kayak sesuatu yang disandingkan, harus ada. Kalau dia itu punya iman, pasti dia itu punya sifat malu. Nah, Nabi dan Rasul itu mereka semuanya beriman. Pasti Nabi dan Rasul itu mereka itu punya sifat malu. Dan Nabi yang paling kuat sifat malunya itu, kalau kita membaca sejarah Nabi itu, yang paling kuat sifat malunya itu Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Nabi Musa itu sifat malunya kuat sekali. Nabi Musa itu sampai Nabi Musa itu dijuluki dengan julukan sitir, seorang yang sangat tertutup. Itu karena saking malunya. Beliau itu memiliki sifat yang malu. Nabi Muhammad itu, kalau julukan Nabi Muhammad itu lebih malu daripada wanita pingitan, gadis-gadis pingitan. Yaitu menunjukkan Nabi Muhammad itu juga malu, sifat malunya luar biasa Rasulullah itu. Nah, termasuk Nabi Musa. Makanya itu Nabi Musa itu, kalau kita lihat sejarahnya itu, beliau tidak pernah mandi bareng sama orang. Kebiasaan Bani Israil itu mereka itu mandinya bareng di sungai. Tapi Nabi Musa nggak pernah mau. Nabi Musa itu nggak pernah mau mandi sama mereka. Sampai akhirnya orang-orang Bani Israil itu mencaci maki. Musa itu mungkin nggak mandi sama kita karena cacat kemaluannya. Itu sampai kemaluannya, bayangkan cacian mereka itu. Sampai akhirnya suatu ketika Allah ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi Musa itu nggak ada cacat dalam kemaluan. Akhirnya Nabi Musa itu mandi sendiri di sungai. Bajunya itu taruh di atas batu. Ketika sudah selesai, batunya itu berjalan, lari batunya itu. Dikejar sama Nabi Musa. Sampai akhirnya orang-orang Bani Israil itu melihat tentang Nabi Musa itu kayak apa itu. Akhirnya mereka, oh rupanya nggak ada cacatnya itu. Berarti selama ini yang kita tuduhkan itu keliru. Setelah itu batunya ditangkap sama Nabi Musa, dipukul, batunya hancur. Setelah itu baru dipakai. Dan itu hadisnya sahih, cerita tentang Nabi Musa itu. Jadi intinya sifat malu itu adalah warisan kenabian sejak zaman dulu, sejak zaman awal. Semua para nabi dan rasul itu warisan mereka itu ya sifat malu kepada umatnya. Sehingga umatnya itu harus memiliki sifat malu. Kenapa? Sifat malu itu sebagai tanda keimanan. Orang kalau dia itu masih punya keimanan, pasti dia itu masih punya sifat malu. Dan di sini kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah mengatakan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, kerjakan seenak perut kamu lah, istilahnya itu. Kerjakan semau gue gitu. Silakan kerjakan itu. Lah di sini kalimat kerjakan itu kan kayak perintah. Kerjakan itu kayak perintah.
Maka di sini para ulama itu nanti berbeda pendapat. Kerjakan semau lo lah, semua Anda gitu. Lah kerjakan, kan malah perintah gitu. Kalau kamu nggak punya sifat malu, ya kerjakan saja yang kamu inginkan. Itu kan perintah. Maka itu nanti para ulama itu mereka itu berbeda pendapat cara menyikapi dan memahami hadis ini itu. Perintah Rasulullah itu maksudnya apa gitu. Kerjakan itu maksudnya apa? Maka nanti para ulama itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat dalam menyikapi masalah ini. Yang pertama, pendapat yang pertama ini berkaitan dengan perintah tadi. Kalau kamu tidak punya sifat malu, kerjakan yang kamu inginkan. Kalimat kerjakan itu Rasulullah memerintahkan kepada orang itu, silakan kerjakan itu. Nah, berarti malah diperintahkan orang itu untuk berbuat amal-amal yang tidak punya malu dalam amal itu. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan annahu laisa bima'nal amr. Ini itu bukan maknanya perintah. Walakinnahu ala makna dzam wan nahyi anhu. Tetapi maknanya itu celaan dan larangan. Jadi walaupun Rasulullah memerintahkan kerjakan yang kamu inginkan, itu maksudnya itu apa? Celaan, mimbabil celaan, dicela dan dilarang orang itu. Maksudnya apa? Yuk jangan mengamalkan gitu maksudnya itu. Walaupun apa memerintahkan itu. Jadi masa itu terkadang orang tua kita misalkan sama anak itu, misalnya kita lagi marah itu terhadap apa yang kita larang yang sering diterangkan sama anak itu, kita ngancamnya itu, kamu itu aja gitu, paham ya maksudnya istilahnya? Oh terus no itu, tapi dia bawa parang gitu, terus kayak gitu, masih terus kayak orang tahu. Terus ke itu, walaupun dia itu ngomong terus ke, tapi bawa parang, oh, berarti kalau kamu terus tak pukuli kamu gitu. Ya itu istilahnya kayak itu. Jadi walaupun itu perintah, itu maksudnya itu larangan sebenarnya itu. Maka Rasul ketika mengatakan fasna masyita, kerjakan semau lo gitu. Maksudnya jangan dikerjakan. Kalau kamu itu memang orang yang baik itu jangan dikerjakan gitu. Nah, berarti walaupun itu perintah, tapi itu artinya itu celaan dan artinya itu larangan. Terus kalau larangan itu apa maksudnya itu? Kalau memang itu jadi ini tuh bukan perintah, tapi itu celaan dan larangan. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu nanti ada dua pendapat juga di antara mereka. Jadi pendapat yang pertama itu kan mengatakan bahwa perintah Rasulullah fasna masyita itu fi'il amr kan, itu fi'il perintah itu tapi maknanya bukan perintah, maknanya itu larangan, maknanya itu celaan. Setelah itu mereka kalau ditanya terus maknanya aslinya itu apa gitu, bukan perintah tapi maknanya apa, maksudnya itu apa, maka nanti mereka itu ada dua metode atau dua pandangan. Yang pertama itu maknanya itu ancaman, bukan perintah tapi mengancam. Itu kalau kamu masih mengamalkan itu, tak ancam kamu, tak azab nanti itu. Nah, jadi mananya itu ancaman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman misalkan di dalam surat Fussilat ayat ke-40, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kamu inginkan, innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, Allah Maha melihat. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu mengerjakan silakan, tapi siap saja diazab sama Allah Ta'ala nantinya itu. Ya, jadi termasuk Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-15, fa'budu ma syi'tum min dunihi, silahkan kalian kalau mau menyembah selain Allah Ta'ala, silahkan menyembah berhala, tapi nanti lihat nanti bagaimana azab Allah kepada kalian. Jadi ketika kita mengatakan fa'budu, silahkan sembah selain Allah Ta'ala, itu maksudnya itu ancaman. Itu maknanya ancaman, yaitu ancaman kalau masih mengamalkan seperti itu, ya siap saja nanti akan diazab dengan azab yang pedih sama Allah Ta'ala. Itu jadi itu yang pertama itu, kalau yang pertama itu ulama ini mengatakan itu maknanya itu ancaman. Kemudian yang kedua itu ada yang mengatakan annahu amrun wa maknahul khobar, itu maknanya itu pengabaran. Jadi namanya jadi gini, ini kalau kita belajar bahasa, cuma memang sedikit berat ini. Bahasa itu nanti ada namanya tolak,
ada namanya insya, ada khobar lah, ada namanya insya, ada namanya khobar. Jadi ada namanya insya, ada namanya khobar. Kalau insya itu ada larangan dan perintah. Kerjakan, jangan kerjakan. Kerjakan, jangan kerjakan. Itu namanya insya. Kalau khobar, pengabaran, itu tidak ada larangan dan perintah, tapi adanya pengabaran benar dan tidak benar. Ya, paham tergambar ya? Jadi ada bahasa itu namanya insya. Insya itu apa? Perintah, larangan. Perintah, larangan. Kerjakan, jangan kerjakan. Kerjakan, jangan kerjakan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau perintah, ya berarti kita amalkan, kita kerjakan. Kalau larangan, kita tinggalkan. Itu konsekuensinya. Itu namanya insya. Tapi ada ucapan itu, tapi isinya itu namanya khobar. Khobar itu konsekuensinya itu benar, salah. Ya, paham? Tidak ada namanya amalan ini enggak, tapi benar dan salahnya itu. Itu biasanya khobar, pengabaran. Saya tadi mulai seperti ini, berarti tinggal diuji itu benar atau tidak kabarnya itu kan itu. Ya, itu namanya khobar. Nah di sini itu kata para ulama itu perintah maknanya khobar. Perintah itu maknanya khobar. Maksudnya apa? Maknanya itu man lam yastahi sona'a masya'ah. Kalau kamu nggak malu, pasti kamu akan mengerjakan semua lo gitu loh. Ya, paham ya? Maksudnya bukan perintah, bukan kerjakan semua lo, enggak. Pasti kamu itu nanti akan mengamalkan semua lo gitu. Yaitu sudah nggak mikir malu lagi kamu nanti itu. Orang kalau sudah malu kayak binatang nanti kamu itu. Nah itu kan nggak ada perintah dan larangan gitu. Tapi kan pengabaran. Nanti kalau kamu itu nggak punya sifat malu, pasti kamu itu akan mengamalkan apa saja yang kamu inginkan. Nah, jadi maksudnya itu walaupun perintah itu mananya itu adalah khobar. Dan itu banyak juga para ulama yang mengatakan seperti itu. Ini kali ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama itu mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika mengatakan fasna masyita, kerjakan apa yang kamu inginkan, itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Perintah untuk kita itu mengamalkan. Itu kayak Rasulullah itu ngasih rekomendasi lah, ngasih ngasih izin untuk kita amalkan, bukan. Tapi itu maknanya itu bukan perintah. Terus apa maknanya? Maka ulama ada dua pendapat mereka itu. Ada yang mengatakan itu artinya itu ancaman. Rasul itu sudah mengancam orang-orang yang nggak punya sifat malu. Artinya kedua, Rasul itu sedang mengabarkan orang-orang yang nggak punya sifat malu mesti kerjanya kayak binatang orang itu. Abang, dia akan mengamalkan semua gue lah gitu di sini. Sudah tidak ada sifat malu lagi. Ini pendapat yang kedua dalam menafsirkan bukan perintah. Kemudian kalau ucapan atau pendapat yang kedua, mereka mengatakan annahu amrun bi fi'lin. Enggak, itu memang perintah untuk mengamalkan, perintah. Itu amrun bi fi'l. Itu maksudnya amrun bi fi'li ma yasha'u ala dhahiri lafzihi. Yaitu dia itu memang diperintahkan mengerjakan apa yang diinginkan. Wa anal makna, dan maknanya itu idza kana alladzi turidu fi'lahu mimma la tustahya min fi'lihi la minallahi wa la minan nas fa'na min fasna minhu. Maksudnya itu kalau mereka itu mengatakan gini, itu nanti kalau ini belajarnya ke bahasa. Memang ini semuanya nanti cakupannya ke bahasa. Idza kana alladzi turidu fi'lahu, kalau apa yang pengen kamu kerjakan itu tidak layak untuk malu di situ karena kebaikan itu, maka mau kerjakan gitu. Paham ya? Idza lam tastahi fasna masyita, kalau kamu nggak punya malu, kerjakan. Gitu apa? Jika memang di dalamnya itu nggak boleh malu, ini kebaikan gitu. Ya, paham gambar ya? Jadi kalau ini konotasinya ini, maksudnya itu kalau ini itu, kalau kamu tidak punya malu, kerjakan. Maksudnya apa? Konotasinya dalam kebaikan. Kalau kamu itu tidak punya malu untuk mengerjakan kebaikan, yuk kerjakan loh, itu kebaikan kan gitu. Jangan sampai apa? Kebaikan itu terhalangi karena sifat malu kita gitu loh. Bisa dipahami ya? Paham ya?
Kalau yang pertama itu kan konotasinya kejelekan. Kalau kamu nggak punya malu, kerjakan yang kamu inginkan dari kejelekan itu. Konotasinya ke kejelekan. Kalau yang ini konotasinya itu kepada kebaikan. Itu amalan yang kita itu nggak boleh malu. Ngapain malu dalam bab ini kan itu? Ya, itu apa? Bab itu nggak layak untuk malu dengan manusia, malu dengan sahabat. Karena apa? Itu kebaikan itu. Maka harus kita kerjakan. Ya, jadi ini cara memahami itu, pahami di sini nih. Terkadang itu ulama itu sepakat dalam ilmu riwayat. Ilmu riwayat sepakat itu maksudnya riwayatnya itu hadis ini sahih atau tidak. Sahih, sepakat ulama yang mengatakan Imam Bukhari. Tapi terkadang ulama itu nanti khilafnya dalam dirayahnya, cara memahaminya. Baik itu apa? Pintu-pintu khilaf itu banyak sekali gitu. Ya, pintu khilaf itu banyak. Terkadang ulama itu khilaf dalam awal kali penetapannya. Ini itu hadisnya sahih atau tidak? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah. Nah, berarti apa? Berarti orang itu mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Sehingga apa? Nanti terjadi khilaf dalam mensahihkan dan melemahkan hadis. Karena mereka itu berbeda pendapat, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, akhirnya terjadilah perbedaan ulama. Terkadang ulama sepakat hadisnya sahih, tapi nanti ulama itu berbeda pendapat dalam memaknainya. Maknanya itu apa itu? Kenapa? Karena mereka itu seperti itu, karena memang bahasa Arab itu nggak seperti bahasa kita. Bahasa Arab, apalagi Al-Quran, Al-Quran itu lafadz global. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan hamalul wujuh, menggambarkan Al-Quran itu apa? Hamalul wujuh, bahasa yang bisa ditarik kemana-mana, bisa difahami kemana-mana, bisa. Itu namanya Al-Quran. Sehingga terkadang apa? Butuh kepastian, pastinya itu apa sih gitu. Ini tuh ayat ini tuh pastinya apa gitu. Itu nanti terjadi khilaf di antara para ulama. Sehingga terkadang itu ulama itu berbeda pendapat dalam memaknakan. Ini tuh maknanya apa? Ini kalau kita baca tafsir biasa seperti itu, khilaf panjang dalam memahami maknanya. Demikian juga nanti kalau kita membaca syarah hadis. Hadis ini itu maknanya apa? Itu khilaf di antara ulama panjang sekali. Dan itu biasa. Maka itu maksudnya itu kita itu nggak usah kaget dengan masalah khilafiyah. Kita itu nggak usah kaget. Kalau masalah akidah, apalagi usul akidah, nggak boleh khilaf. Siapa yang mengatakan azab kubur gak ada, sesat. Pilihannya sesat, ahlus sunnah atau ahlul bidah. Tapi kalau masalah-masalah fikih, masalah-masalah seringnya dinamakan dengan amaliyah, berkaitan dengan amal, itu masalah khilafiyah panjang di antara para ulama itu. Sehingga maksudnya itu bahwa kita nggak usah terlalu kaku. Sekarang misalkan kita mengambil satu pendapat, nggak usah kaget nanti kalau kita itu mendengar pendapat yang lain. Sampai akhirnya kayak kaget-kagetan gitu itu. Contohnya misalkan saya contohkan ya, misalkan kita atau salafi di Indonesia itu, atau kita juga pendapatnya seperti itu, mengatakan bahwasanya jenggot itu wajib. Kenapa? Karena banyak perintah. Ya, itu pendapat kita. Tapi nanti jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan jenggot itu nggak wajib, atau yang mengatakan jenggot itu kalau sudah melebihi 1 genggam itu wajib dicukur. Ada ulama yang pendapatnya seperti itu. Nah, berarti kan jangan kaget. Kalau antum mengikuti pendapat itu nggak apa-apa, tapi nanti semakin anda itu belajar, semakin banyak mendapatkan khilaf gitu. Isbal misalkan, kita katakan isbal itu haram, mau sombong maupun tidak. Itu pendapat kita. Yaitu kain yang di bawah mata kaki, yang menutupi mata kaki itu haram. Itu pendapat kita. Tapi nanti apa? Jangan kaget ketika ada orang yang mengatakan enggak, itu tuh haramnya itu kalau sombong. Karena banyak ulama yang pendapatnya seperti itu juga gitu. Maksudnya apa? Biasa dalam masalah-masalah kayak gini itu biasa. Ya. Tapi yang penting itu apa? Kita itu jangan agama kita itu plasmanan. Cicipi dulu, yang paling enak yang ini nih. Nah, itu yang nggak boleh. Kita itu beragama karena dalil yang paling kuat bagi kita. Kalau bagi orang yang berilmu, orang yang dia itu punya standarisasi ilmu, dalilnya langsung Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Tapi kalau bagi orang awam itu maksudnya itu orang yang nggak punya standarisasi ilmu,
Bukan orang yang nggak ngaji, bukan. Orang nggak ngaji atau orang yang ngaji sudah 10 tahun, kalau standarisasi ilmu nggak punya, ya tetap orang awam gitu. Orang awam itu apa? Nggak punya standarisasi dalam ilmu. Standarisasi apa? Al-Quran belum, bahasa Arab belum, usul fikih belum kuat, mustalah hadis belum, qaidul fikih belum. Nah, ini orang awam. Terus kalau orang awam itu dalilnya apa? Dalilnya itu pendapatnya ustaz. Itu. Berarti apa itu namanya? Taklid. Taklid. Jangan sampai antum mengatakan, oh nggak boleh kita itu fanatik sama mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya. Terus antum fanatiknya sama siapa gitu? Pendapat yang paling kuat itu ustaz. Ya berarti Anda itu cuma pindah. Mereka fanatik kepada imam mazhab, Anda pindah ke ustaz kampung. Ya, gitu. Nah, tinggal lebih kuat mana gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa. Maksudnya taklid bagi Anda orang awam itu nggak apa-apa gitu. Tapi maksudnya apa? Nanti jangan kaget-kaget lah kalau kita itu melihat pendapat-pendapat yang lain. Terkadang kita itu kayak gitu. Kita misalkan nganggap ini itu sudah paten kayak sekarang. Ini Ahlussunnah kayak gini tuh. Setelah itu kita pelajari semakin dalam, masya Allah, kalau ulama berbeda pendapat gitu. Akhirnya apa? Nanti semakin kita itu tawadhu, semakin merendahkan diri, semakin menghormati pendapat yang lain. Apalagi kalau kita itu sudah safar. Nah, itu kenapa kata Imam Syafi'i itu safir fafil asfari khamsu fawaidi. Inna mukutul ma'i yufsiduhu. Sesungguhnya diamnya air itu kalau diam di sebuah tempat ini malah busuk gitu. Ya. Tapi airnya itu akan jernih ketika mengalir. Akhirnya beliau mengatakan, maka safarlah kamu itu. Fafil asfari khamsu fawaidi. Dalam safar itu ada banyak faidah. Di antaranya apa? Banyak, nanti di antaranya ilmun. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita itu nggak pernah safar, nggak pernah ketemu dengan banyak ulama, banyak ustadz itu, akhirnya apa? Kayak kita itu kata dalam tempurung gitu. Soalnya kan kita yang paling benar, paling hebat gitu. Ketika kita keluar kota, masya Allah ini ada ustadz yang lebih hebat lagi gitu. Oh, luar biasa, rupanya banyak ulama-ulama yang top-top lagi. Nah, ini baru tahu nanti kan itu. Setelah itu apa? Akhirnya kita itu nanti lapang dada. Jadi intinya kalau kita ringkaskan di sini berarti sabdanya Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu itu nggak punya malu, kerjakan apa yang kamu inginkan. Ini nanti menjadi problem di antara para ulama, iskal di antara ulama, karena Rasul itu perintahkan gitu. Jadi mau menjadi problem itu kenapa Rasul perintahkan itu? Sehingga ada ulama yang pertama mengatakan ini konotasinya jelek. Karena Rasul itu konotasi ucapan, kalau kamu tidak malu untuk berbuat kejelekan, yuk kerjakan gitu. Nah, berarti konotasinya itu kepada kejelekan. Kalau kejelekan, ya berarti nggak mungkin Rasul itu mengizinkan orang berbuat jelek, kan nggak mungkin. Berarti maksudnya apa? Berarti itu bukan perintah. Kita palingkan, maknanya itu bukan perintah, tapi maknanya apa? Maknanya itu tahdid. Yang pertama ancaman. Atau yang kedua enggak, maknanya khobar. Dan itu ada kayak gitu dalam bahasa Arab, itu ada perintah tapi mananya khobar, itu ada. Ini yang kedua. Kemudian ulama yang lain mengatakan enggak, itu konotasinya kebaikan. Kalau kamu itu nggak punya malu untuk berbuat kebaikan, yuk kerjakan gitu. Jangan sampai malu itu menghalangi kamu untuk berbuat kebaikan gitu. Nah, jadi beda cara memahaminya, itu beda. Kemudian di sini sifat malu. Sifat malu yang kita miliki itu nanti kata para ulama, sifat malu itu ada dua. Sifat malu itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan jibiliyah, fitriyah. Sifat malu yang ada karena bawaan lahir. Jadi kita itu lahir sudah punya sifat malu, maka ini adalah akhlak yang paling mulia. Kita kalau punya seperti ini, kita harus bersyukur sama Allah Ta'ala. Dan ada memang orang-orang yang karakternya seperti itu. Ada orang yang karakternya itu sejak lahir itu malu sekali itu. Dan itu bagus. Itu bagus. Jadi kalau kita itu punya anak yang seperti itu bagus. Ada anak yang gak suka kumpul sama orang. Ada anak yang ya malu gitu, pemalu gitu. Itu bagus gitu. Anak seperti itu bagus. Yang penting nanti kerjaannya itu carikan kerjaan sesuai dengan potensi dia. Anak seperti itu kalau suruh keluar, suruh jadi marketing, bubar nanti kerjaan itu. Mau nawarkan barang malu, mau nagih utang malu, ya wes bubar perusahaan kita kan gitu. Ya, makanya orang seperti ini nggak cocok untuk ketemu sama orang. Kalau dalam bisnis atau usaha, terus apa? Dia biarkan dalam ruangan ketemu mesin. Setiap hari ketemu mesin, malu-malu nggak apa-apa lah itu.
Ada orang kayak gitu, ada orang itu modelnya gini, saya itu untuk nawarkan barang ke orang saja nggak bisa gitu loh ya. Termasuk saya itu kan orang kayak itu ya. Kenapa saya itu paling nggak suka jual barang itu, nggak suka, makanya biarkan jual ke orang, saya produksi jual orang gitu loh, karena nggak tega gitu loh saya jual untung segini wis tak kasih aja wis, karena memang karakternya kayak gitu, nggak bisa, dari kecil itu nggak biasa kayak gitu. Demikian juga bahwa nggak bisa namanya nawar barang itu nggak bisa gitu. Akhirnya bahwa saya itu paling benci kalau belanja sama istri itu. Ini aja ditawar segini, udah lihat itu orangnya kayak gitu ditawar lagi, masya Allah itu. Kalau bisa itu kita ngasih lebih gitu. Ini barang ini harganya 20.000, kasih 25.000 gitu. Nah, tapi kalau ini kita masuk di bisnis ya jebol kan perusahaan kita kan gitu. Jadi memang ada orang kartunya kayak gitu, nggak bisa kita itu untuk jadi marketing, untuk jadi penagih utang itu kita nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karakternya memang seperti itu dia itu kan itu. Tapi ada orang yang masya Allah itu, nagih utang yo ketiang wes pokoknya itu nggak ada malu-malunya gitu loh. Ada orang yang modelnya seperti itu. Ada orang yang marketingnya itu wes pokoknya harus beli wes, caranya kayak apa itu, kayak istilahnya itu muka tembok lah itu, nggak peduli gitu loh. Nggak punya rasa malu sama sekali itu. Nah, memang ada orang yang seperti itu. Sehingga maksudnya itu apa? Ada orang yang sifat malunya itu jibiliyah, sejak lahir itu dia itu pemalu sekali itu. Kita kalau punya anak seperti itu nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita tahu, waduh anak kita itu ketemu sama orang malu, ketemu sama ini malu itu. Masa depannya kelam nanti anak kita itu. Bukan, ada banyak job itu. Orang-orang pemalu itu memang cocok di sebuah tempat gitu loh. Tapi maksudnya jangan disamakan, semua anak itu harus, istilahnya kalau kita itu apa? Gerapiak apa? Gerapiak apa? Seneng gaul, seneng rumpi, seneng ngobrol, seneng ini. Ada anak yang nggak suka seperti itu memang dari awal gitu. Jadi ada orang yang sukanya kumpul sama orang kayak kitiran istilahnya itu. Nggak betah di rumah, pulang sekolah baru naruh tas langsung hilang lagi gitu. Karena memang dia itu karakternya kayak gitu, sukanya kumpul kan itu. Nah itu kalau jadi marketing luar biasa itu. Dan Islam butuh orang kayak gini gitu loh, butuh marketing dakwah kan gitu. Ada orang yang dia itu nggak suka kumpul sama orang, sukanya di rumah, gitu, sukanya di kamar, gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kerjanya sesuai dengan potensi dia masing-masing. Gitu. Jadi kita nggak usah khawatir lah kalau kita itu punya anak seperti itu, nggak usah khawatir. Ada anak yang istilahnya itu kalau istilah kita nggak sopan lah itu. Datang tamunya diloncati punggungnya kayak akrab bener, ngobrol sama tamu, minumannya diminum, ini apa-apa kurang ajar anak saya itu. Lah anak masih kecil, berarti karakternya dia seperti itu gitu loh. Berarti apa? Dia itu kayak orang nggak pernah ketemu kayak jadi teman akrab gitu. Itu biasanya nanti temannya banyak orang itu. Ya, ketemu di bis, wah langsung jadi teman akrab gitu. Padahal nggak tahu itu siapa dan yang lainnya jadi teman akrab kayak ngobrol asik gitu loh. Nah ini, jadi ada orang yang modelnya seperti itu ada gitu. Sehingga maksudnya itu apa? Kalau ada orang dia itu dilahirkan dalam kondisi pemalu. Malu sekali, apalagi dia berbuat dosa dan maksiat itu malu, bukan karena dia itu mungkin karena itulah karena dosa dan maksiat, bukan, tapi karena malunya itu dilihat sama orang gitu. Nah kalau seperti ini dia itu perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia itu dilahirkan dalam kondisi bahwa dia itu punya kebaikan. Sifat malu itu nanti akan menghalangi dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Terus pertanyaan, terus kalau dia itu malu untuk berbuat kebaikan, ngaji. Dengan ngaji itu nanti akan dibenarkan. Malu kamu yang ini bagus, tapi dalam yang ini jangan. Kenapa? Karena selama dia itu punya karakter malu itu sudah bagus, tinggal diolah saja itu. Dalam bab ini kamu nggak boleh malu gitu. Itu nanti tinggal diluruskan sama ilmu agama yang dia miliki. Jadi terkadang gini, maksudnya itu semua karakter itu sebenarnya bagus. Semua karakter itu bagus. Yang penting itu nanti ada ilmu yang bisa mengarahkan supaya karakter itu bisa bermanfaat. Gitu. Contohnya misalkan ini, kita punya anak cerewetnya, naudzubillah, ngomong nggak pernah berhenti itu. Itu bagus itu. Tinggal apa? Diolah sedikit dengan ilmu agama supaya dia itu omongannya itu bermanfaat kan gitu. Ada orang-orang yang modelnya kayak gitu itu. Jadi lesannya lebih sakti daripada yang lainnya kan itu. Ada juga orang macam-macam lah, anak-anak kita itu kan modelnya kan macam-macam model kita itu. Semua itu bagus selama nanti diasah dengan ilmu. Ketika dia itu punya ilmu, tinggal diasah untuk kebaikan. Ada orang yang dia itu modelnya itu kayak strategi, ahli strategi. Ada seorang sahabat itu sampai mengatakan, saya
Kalau tidak kenal Islam, saya itu akan menjadi seorang yang istilahnya itu apa ya, ahli strategi lah, licik, orang yang sangat-sangat licik. Tapi ketika saya masuk Islam, kelicikan ilmu itu, ilmu kelicikan itu saya gunakan untuk strategi perang, membela Islam. Akhirnya kan bermanfaat gitu ya, sehingga maksudnya itu apa, kita itu belajar itu untuk mengarahkan potensi yang kita miliki itu untuk manfaat gitu. Dan itu bisa, sangat bisa. Islam itu butuh banyak potensi. Sahabat-sahabat itu kan potensinya beda-beda. Ada yang ahli syair, Hasan bin Thabit, ahli syair, sehingga dia itu perangnya itu dengan syairnya. Dan orang Arab itu zaman dulu kan ahli syair semua. Ada yang dia itu lebih kuatnya itu di medan pertempuran dengan pedang, Khalid bin Walid, Usama bin Zaid. Ada yang kekuatannya itu pada hafalan dia, ada yang pada pemahaman dia. Banyak sekali potensi para sahabat itu. Dan itu ketika digabungkan potensi ini akan muncul kekuatan yang dahsyat. Nah itu intinya itu ada karakter itu, karakter baik. Orang itu karakternya baik itu ada yang dinamakan dengan jibiliyah, muncul karena bawaan. Ada orang itu karakternya apa? Contohnya dermawan, sejak kecil itu suka berbagi gitu. Sampai dewasa itu sukanya traktir orang terus itu. Itu baik. Berarti apa? Kalau Anda punya karakter itu perlu bersyukur sama Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang karakternya itu pelit, medit, naudzubillah lah gitu. Itu berarti apa? Orang itu di karakternya seperti itu. Terus bagaimana kalau seperti dengan ilmu itu kita belajar? Pelit itu nggak apa-apa gitu, bagus selama bukan dalam kebaikan. Sehingga apa? Nanti dia pelit terhadap waktu, pelit terhadap sesuatu yang nggak bermanfaat, bagus kan gitu. Tapi apa? Ketika dalam sedekah, dalam kebaikan, dia harus berlatih untuk bisa mengeluarkan harta untuk kebaikan. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ilmu itu akan meluruskan. Ilmu itu nanti akan meluruskan semua potensi-potensi yang ada. Jadi terkadang itu ada karakter, ada sifat malu itu yang itu merupakan jibiliyah. Jibiliyah itu yang ada karena bawaan, tanpa kita itu mengusahakan. Ada seorang sahabat pun kayak gitu. Sifatnya itu sampai Rasulullah mengatakan inna fika la khoslatain, dalam diri kamu itu ada dua karakter yang Allah sangat cinta sama karakter ini. Al-hilmu wal ana, hilmu, orang yang santun. Kemudian yang kedua al-ana, ana itu orang yang berpikir panjang, tidak gerusa-gerusuh. Orang yang santun dan orang yang mikir panjang. Itu luar biasa karakter itu. Akhirnya sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, apakah dua karakter ini karena saya yang mengusahakan, yang Allah cintai itu dua karakter itu, atau itu ada karena bawaan saya itu? Rasulullah mengatakan, ya itu bawaan, yaitu kamu lahir sudah dikasih sama Allah dua karakter itu, dan itu dominan di kamu, itu dominan, dan itu karakter baik. Al-hilmu yaitu santun, kemudian yang kedua itu tidak tergesa-gesa, itu karakter baik, itu sudah ada sejak kamu lahir. Nah, maka kalau kita itu lahir, kalau kita punya bawa karakter-karakter yang baik itu, kita itu bersyukur sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat malu yang kedua itu dinamakan dengan haya muktasabah, yaitu haya muktasab. Kalau tadi jibiliyah, kalau ini muktasab. Muktasab itu yang ada karena kita wujudkan, yang ada karena kita itu mewujudkan. Contohnya misalkan kita dulu itu karena belum ngaji, belum tahu, mandi bareng itu biasa gitu loh. Sambil lihat-lihatan itu biasa, oh, kamu kayak gini ya itu. Akhirnya ketika kita ngaji kenal sunnah, itu nggak boleh aurat. Akhirnya kita belajar sekarang. Berarti ini nggak boleh ini. Akhirnya apa? Saya harus punya malu lah gitu. Awal-awal kita mengamalkan itu bukan karena malu, tapi karena agama. Karena agama kita seperti itu. Tapi lama-lama kalau sudah kita biasa amalkan, sifat malu itu muncul. Jadi terkadang kayak itu. Jadi terkadang sifat malu itu muncul karena sudah jadi budaya kita gitu. Nah, jadi maksudnya itu kayak gitu. Perempuan misalkan itu, dia itu kenal sunnah, awal-awal kenal sunnah itu pakai jilbab biasa lah gitu. Jilbab biasa, masih bersolek, masih ini, masih minyak wangi itu. Ngaji, rupanya nggak boleh itu. Akhirnya apa? Malu. Lama-lama jadi kebiasaan. Yaitu lama-lama itu dia awal kali tinggalkan itu karena syariat melarang gitu. Tapi lama-lama itu jadi karakter. Sifat malu itu dominan. Sampai kalau sudah jadi karakter itu, ini kejadian ya, ini di Jogja waktu gempa Jogja itu.
Jadi ketika gempa ini, karena sudah jadi karakter mereka itu, wanita itu kalau keluar rumah ya bercadar kan ini. Subhanallah, ini sudah gempa, jedian gempa itu. Ada perempuan itu yang cari cadar gak ada, keluar itu pakai ember gitu. Ada yang kayak gitu, tutupi ember mukanya itu. Kenapa? Saking malunya. Jadi sudah jadi bukan, coba di waktu itu kan dia sudah nggak mikir itu syariat dan tidaknya kan itu. Tapi yang ada itu cuma karakter. Jadi maksudnya itu apa? Terkadang kita itu mengamalkan sesuatu, kalau agama itu kan perlu niat, perlu berpikir, perlu menghadirkan hati dalam mengamalkan, karena itu agama kan itu. Tapi karena sudah sering kita amalkan, karena itu sampai nggak niat pun kayak gitu loh, karena ya itu sudah jadi bawaan gitu loh, sudah jadi karakter. Jadi ternyata ada sifat malu itu yang ada karena kita itu harus mengusahakan terus gitu. Sampai akhirnya kita itu punya sifat malu. Nah ini dinamakan dengan iktisab. Kalau iktisab ini, kita itu nanti dapat dua pahala. Yang pertama pahala usaha. Kita pengen punya sifat itu, kita berusaha, itu niat kita itu sudah kita berpahala. Kalau alhamdulillah berhasil, sampai akhirnya nanti kita menjadi orang yang pemalu, kita itu sampai berhasil, maka kita itu juga mendapatkan pahala dari niat kita. Berarti ibaratnya itu gini, kayak orang punya niat kebaikan, dia bisa mengamalkan, maka dia itu mendapatkan pahala berlipat-lipat. Tapi kalau dia itu nggak bisa mengamalkan, minimal dia itu punya niat untuk memperbaiki dirinya. Itu sudah alhamdulillah. Itu saya itu pengen tak perbaiki, saya itu harus punya sifat malu. Subhanallah, saya sudah berusaha nggak bisa-bisa gitu, nggak apa-apa, tapi kamu sudah punya niatan ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan gini, saya itu pengen menjadi orang yang dermawan, saya sudah berjuang mas itu, tapi nggak bisa-bisa gitu. Nah, maka keinginan antum untuk jadi orang dermawan, keinginan antum untuk pengen kebaikan, itu sudah berpahala. Kalau nanti antum berhasil menjalankan, maka pahalanya itu berlipat-lipat. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu termasuk niat kebaikan lah itu. Maka itu kalau kita itu minimal itu apa? Minimal itu sebenarnya gini. Kita itu tahu kekurangan kita itu sudah alhamdulillah itu. Kita itu siapa sih gitu? Oh, rupanya kita itu pemarah. Oh, rupanya kita itu sombong. Oh, rupanya kita itu kalau ngomong cekit. Oh, rupanya kita itu pelit medit. Nah, itu nanti kalau kita sudah tahu ini, kita itu sudah tahu, oh saya itu sudah sakit ini di karakter saya itu. Minimal apa? Kalau dia itu sadar dirinya sakit, itu dia akan berusaha merubah. Jadi antum tahu kalau antum sakit itu sudah alhamdulillah itu. Nah biasanya itu yang tahu sakitnya karakter kita itu teman kita, teman akrab kita, apalagi teman safar kita. Teman safar itu yang paling tahu dalam kita lah itu. Oleh itu kalau kenapa Rasulullah mengatakan muslim satu dengan muslim yang lain itu kayak kaca, kita itu kayak ngaca. Karena kaca itu jujur, akan menampakkan apa saja di muka kita. Muka kita ada keriput, yang akan ditampakkan keriputnya itu. Jangan gara-gara itu kaca sudah lama antum peluk terus, akhirnya keriputnya dihilangkan. Enggak, kaca itu jujur. Demikian juga buat teman-teman seorang muslim. Maka kalau ada orang ngomongi antum, itu alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masih ada yang ngomongi saya. Berarti masih ada yang perhatian sama saya gitu. Yang jadi masalah itu kalau nggak pernah diomongin sama orang itu. Oh sekarang wah saya jadi orang hebat, nggak pernah diomongin. Bukan nggak ada yang ngomongin, takut semua ngomongin antum gitu loh. Karena kalau ngomongin antum marahnya itu dahsyat sekali kan gitu. Nah kita itu terkadang harus tanya sama teman-teman kita itu, saya itu kekurangan saya apa gitu. Oh antum itu orangnya kayak gini loh. Nah, alhamdulillah kita berjuang untuk merubah itu. Jadi minimal itu minimal kita tahu dulu lah penyakit kita itu apa, karakter kita yang ada di kita itu apa. Setelah itu nanti kita itu berjuang untuk merubah. Memang merubah itu nggak mudah, karena merubah karakter itu beda sama merubah perbuatan, yaitu merubah penyakit. Kalau penyakit badan itu gampang, datang ke dokter itu ada obatnya, resepnya ada. Tapi kalau karakter itu nggak mudah, berat untuk merubah karakter itu, masya Allah itu. Terkadang kita berjuang berkali-kali pun karakter kita nggak berubah itu. Karena memang merubah karakter itu susah sekali. Kita punya karakter-karakter yang pengen saya rubah saja itu mati-matian kita itu. Karena nggak bisa gitu, karena itu sudah bawaan. Tapi minimal apa? Minimal itu kita itu punya niatan untuk merubah karakter-karakter yang tidak bagus itu, kita itu sudah punya niatan. Berarti intinya karakter atau sifat malu itu nanti ada dua. Ada orang yang dilahirkan dari awal dia lahir itu sudah bawa sifat malu, kuat sifat malunya itu, maka dia perlu bersyukur sama Allah Ta'ala.
Minimal apa? Minimal kita berbuat dosa itu karena malu. Itu sudah alhamdulillah itu. Kita sudah alhamdulillah. Walaupun kita mungkin nggak ada pahala, nggak apa-apa. Yang penting nggak dosa gitu. Oleh itu kenapa kita itu jangan, kalau bisa itu jangan hidup sendiri. Kita itu kalau sedang sendiri itu cari teman. Kenapa? Karena kalau kita sendiri, kita itu kayak ngelawan setan sendirian gitu. Berat sekali kita itu. Kalau pas iman kita kuat sih kita bisa gitu. Tapi kalau pas imunitas kita itu lemah, iman kita lemah, hancur kita sama syaitan kan itu. Maka kita butuh teman. Makanya kita butuh 2 orang, butuh 3 orang. Ketika kita itu sedang rame-rame, syaitan gak akan bisa nyerang kita. Oh, kita jamaah gitu. Ya. Minimal apa? Kalau kita itu sedang berjamaah, kita misalkan mau ngerokok saja kan, lihat ada yang jenggot-jenggot nggak ini? Di warung nggak ada yang jenggot, nggak apa-apa lah itu. Tapi ketika ada yang jenggot, satu jenggotan, aduh ini. Itu kayak ular yang kepanasan gitu mau ngerokok. Ya, walaupun kita itu masih ngerokok gitu. Saya ketika misalnya ada orang rokok, saya tahu rokok itu nggak boleh, tapi aduh susah masih saya belum bisa menghilangkan. Minimal ada ustadz itu dimatiin gitu. Walaupun ustadznya pergi ngerokok lagi kan itu. Saya dulu punya teman kayak gitu itu waktu masih STM itu. Dia itu ya bekas preman gitu. Sudah ngaji. Sama saja waktu saya STM itu bareng, tapi dia preman. Dia itu kalau ngaji, jadi berangkatnya lebih awal, jam 9 mulai itu. Dia berangkatnya awal. Setelah awal apa? Naik ke atas dulu, ke warung makan apalah itu. Saya mau merokok loh, tapi kamu diam-diam saja lah. Kerokok dia itu, tapi jauh dari saya lah itu. Tapi woi ngomong, jangan ngomong sama ustadz loh, saya malu kalau ngomong sama ustadz gitu. Ya usah. Tapi minimal apa, kalau sama ustadz itu malu gitu loh. Nah itu. Sama teman-teman kita itu malu lah. Itu sudah penting. Yang penting kita itu nggak berbuat dosa gitu. Maka itu kalau kita sendirian atau kita itu jadi orang asing, safar. Maka itu safar itu kenapa? Memunculkan semua sifat aslinya itu. Karena kita safar di tempat nggak ada orang yang kita kenal gitu loh. Sehingga kita mau malu sama siapa nggak dong, orang nggak kenal semua gitu loh, bebas saya kan gitu loh. Sehingga safar itu kalau nggak ada teman itu bahayanya di situ. Kalau itu maksudnya minimal kita itu punya teman, sehingga kalau kita itu ingin berbuat dosa, ada teman yang membuat kita itu menjadi malu gitu loh. Itu sudah alhamdulillah gitu. Nah, maka itu intinya kalau kita itu punya sifat malu karena bawaan, perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanpa usaha kita sudah punya. Tapi kalau nggak punya, yuk kita harus berjuang. Nah, di antara caranya apa? Kita kumpul sama teman-teman kita. Kenapa? Karena melawan syaitan itu nggak bisa sendirian. Kita mau perang sama musuh yang nggak kelihatan ini. Musuhnya hebat sekali, tapi kita sendirian itu. Anda walaupun hebat, ada masanya Anda itu ngantuk, tidur ada juga kan itu. Demikian juga iman kita. Kalau pas iman kita lagi naik sih kita bisa membantai setan bisa gitu loh. Tapi kalau lagi drop iman kita, ya habis kita itu. Maka kita butuh teman, minimal teman itu yang mengingatkan kita, menjadikan kita itu malu sehingga kita itu nggak berbuat dosa seperti itu. Nah, jadi berarti sifat malu itu ada 2, ada yang bawaan lahir, ada yang muncul karena iktisab, karena kita itu mengusahakan. Dan sifat malu itu nanti juga, kalau tadi kan munculnya malu itu dari mana, kita bagi jadi 2. Ada yang munculnya karena bawaan, ada yang muncul karena usaha. Nah, sifat malu sendiri terpuji atau tidak? Sifatnya malu itu terpuji atau tidak? Maka nanti sifat malu itu ada 2. Sifat malu yang mengantarkan kepada kebaikan. Jadi malunya itu kayak sarana untuk berbuat baik gitu. Maka berarti sifat malunya itu baik. Jadi haya mahmud, sifat malu yang terpuji. Jika sifat malu itu mengantarkan kepada kebaikan. Karena saya itu punya sifat malu sama Allah, malu sama Rasul, sama orang yang beriman, akhirnya saya itu juga jenggotan lah misalkan. Akhirnya saya itu ngamalkan sunnahnya Rasul, saya tinggalkan larangan Rasulullah. Kenapa? Karena sifat malu saya ya. Jadi kalau sifat malu itu mengantarkan kepada kebaikan, maka sifat malu itu nanti itu masuk dalam bab namanya wasail. Wasail itu tujuan, perantara. Ada kaidahnya itu al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan yang dituju. Kalau sarananya itu untuk kebaikan, maka sarana itu juga baik. Tapi kalau sarana itu mengantarkan kepada dosa dan maksiat, berarti sarananya itu nggak baik juga.
Walaupun mubah hukum asalnya itu, tapi kalau mengantarkan kepada dosa dan maksiat nggak boleh. Maka demikian juga sifat malu. Sifat malu yang mengantarkan kepada kebaikan, dengan sifat malunya itu akhirnya dia menjalankan perintah Allah. Dengan sifat malu akhirnya dia itu meninggalkan larangan Allah. Itu berarti sifat malu yang terpuji. Ini sifat malu yang terpuji. Kemudian yang kedua, sifat malu yang mengantarkan kepada dosa. Ada orang seperti itu, ada karena malu gitu. Gara-gara dia malu nggak menjalankan perintah Allah. Gara-gara dia malu menerjang larangan Allah Ta'ala. Kita kumpul sama teman-teman misalnya, qadarullah teman kita itu komunitas jahat-jahat. Waktu azan masuk, tuh saya mau sholat, tapi kalau sholat dijuluki soalim nanti itu. Nanti aja lah sholat di rumah kan gitu. Kenapa anda nggak sholat? Malu saya kalau diomongin kayak gini kan itu. Nah berarti apa? Sifat malunya itu nggak tepat gitu. Sifat malunya itu malah mengantarkan dosa dan maksiat. Saya kumpul sama teman-teman yang minum khamr. Saya kalau nggak minum khamr sendiri, yuk malu nanti saya dicaci maki sama mereka kan, diomongin sama mereka. Tapi saya minum khamr lah, malu kalau saya nggak minum kan itu. Nah biasanya itu kejahatan itu karena malu terhadap teman-teman lamanya itu. Banyak orang itu yang pengen berubah gitu, tapi ketika dia itu berubah takut dengan omongan orang, malu kalau diomongi gitu. Akhirnya apa? Terkadang dia itu belum bisa berubah karena itu. Sehingga berarti tidak semua sifat malu itu baik. Maka kita katakan sifat malu yang baik itu adalah sifat malu yang mengantarkan kepada kebaikan. Sifat malu yang mengantarkan kepada kejelekan itu sifat malu yang tercela. Malu dalam belajar. Ada juga orang yang mau ngaji itu malu. Bukan dia tuh nggak pengen sebenarnya, pengen sekali. Tapi saya ngaji itu malu lah. Ya tunggu, nanti kalau dilihat sama orang-orang awam sama ini saya gimana saya kan itu. Akhirnya dia nggak mau ngaji. Ada orang seperti itu banyak. Oleh itu kalau sifat malunya malah menghalangi dia untuk belajar, itu jadi masalah gitu. Dia mau bertanya, ada permasalahan pribadi yang urgen gitu, harus ada jawaban dari ustadz gitu. Malulah saya bertanya sama ustadz, nanti kalau ustadz tahu saya malah itu. Ini jadi masalah itu. Terus kalau antum itu nggak minta fatwanya ustadz, terus mau fatwanya siapa gitu? Fatwa sendiri tambah runyam urusan kan gitu. Ya, tanya ke ustadznya itu. Maka itu sifat malu dalam belajar itu bukan tempatnya. Ya, jadi nanti ada kadarnya lah. Maka itu kata para ulama itu mengatakan la yatlubul ilma rajulan. Ada dua orang yang gak akan bakal orang itu belajar. Yang pertama mustahyin, orang yang pemalu. Yang kedua mustakbir, orang yang sombong, merasa sok pinter. Itu sama. Orang yang merasa sok pintar dengan orang yang pemalu sama derajatnya itu. Oleh itu pernah Rasulullah itu ketika ngisi kajian di masjid Nabawi, Rasul itu melihat di luar masjid itu ada 3 orang berjalan, yaitu mau ikut kajian. Yang satu masuk, lihat depannya itu ada yang kosong, langsung masuk ke depan. Yang satu malu, akhirnya duduk di paling belakang sendiri. Yang satu nggak jadi masuk, akhirnya pulang. Rasulullah ketika melihat 3 orang seperti ini, langsung Rasulullah berhentikan sabdanya beliau itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, mau nggak kalian wahai para sahabat itu saya kabarkan tentang 3 orang yang masuk ke tempat ini. Yang satu dia datang ke tempat kajian sampai di depan itu, dia datang kepada Allah Ta'ala, Allah nanti akan mendatangi dia. Sedangkan yang kedua, dia itu malu, akhirnya duduk paling belakang, paling pojok, maka Allah pun nanti akan malu ketemu sama orang itu. Sedangkan yang ketiga, dia berpaling dari Allah Ta'ala. Ya, kan kita majelis kan berpikir sama Allah Ta'ala kan itu. Ada orang yang pengen ngaji gak jadi itu karena malu, maka nanti Allah pun akan berpaling sama dia. Berarti maksudnya apa? Terkadang sifat malu dalam kebaikan itu gak pas. Wanita-wanita Ansor sampai Aisyah itu mengatakan itu, nikmatil mar'atu nikmatun nisa nisaul Ansor. Wanita terbaik itu wanita Ansor. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena sifat wanita mereka, sifat malunya mereka itu tidak menghalangi mereka untuk tanya sama Rasulullah masalah privasi. Yang itu bagi orang-orang Ansor itu nggak bisa gitu loh. Bicara masalah sampai dalam-dalamnya itu kan maksudnya kayak gimana ya, tabu lah gitu loh. Wanita Ansor ya. Sampai pernah itu ada seorang wanita datang ke rumahnya Rasulullah. Katanya Rasulullah, kalau wanita itu selesai haid, kan dia itu kan wajib
untuk mengkodok puasa. Pertanyaan dia itu, ya Rasulullah, terus berhentinya haid itu tandanya apa? Maka Rasulullah mengatakan kering kalau sudah tidak ada darahnya. Cara mengetahui keringnya kayak apa ya Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan ambil kapas, masukkan kemaluan. Cara masukkan kemaluannya kayak apa ya Rasulullah itu? Sampai Rasulullah mau jawab bingung juga itu, terus gimana? Cara pertanyaan terlalu detail sekali, terus masuknya gimana itu? Akhirnya sama Aisyah langsung dibantu, sini. Diajari sama Aisyah, caranya itu kayak gini. Maksudnya itu apa? Enggak malu gitu. Masalah privasi seperti ini. Bahkan sempat terjadi itu orang Ansor itu ribut sama suaminya itu. Suaminya itu orang Muhajirin, wanitanya orang Ansor. Kebiasaan cara hubungan intim itu beda. Gitu. Kalau orang Muhajirin, orang Mekah itu kan orang kota gitu loh. Jadi orang kota itu caranya semacam-macam lah gayanya itu. Orang Ansor nggak bisa, orang kampung gitu loh. Orang kampung, orang petani yang gayanya harus kayak gitu gitu loh. Akhirnya ketika berhubungan intim itu pengen gaya ini perempuannya nggak mau gitu. Ini gaya apa seperti ini kan itu? Sampai akhirnya ribut, sampai akhirnya sidang ke Rasulullah itu, bayangkan itu. Masalah-masalah kayak gini. Ya Rasulullah katakan sampai akhirnya diturunkan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyitum. Istri kalian itu kayak cocok tanam kalian, datangi sekehendak kalian. Nah, maksudnya apa? Karena bicara-bicara privasi seperti ini itu penting karena itu hukum agama, karena menyangkut masalah agama gitu loh. Ketika itu sudah menyangkut masalah agama, daripada kita berfatwa sendiri sesat, ya mending kita tanyakan sama seseorang. Walaupun terkadang pertanyaannya itu terkadang itu ustadznya mau jawabnya sungkan gitu loh, maksudnya itu aduh jawabnya terus gimana kayak gini kan gitu. Makanya biasanya kita punya partner istri kita gitu loh. Tanyakan ke istri kita aja bu gitu. Karena ada orang seperti itu, ada yang memang ini pertanyaan butuh secara detail gitu loh, maksudnya itu menyangkut masalah privasi detail sekali itu. Karena itu berkaitan masalah hukum. Akhirnya nanti tanya sama istri saya. Terkadang ada pertanyaan itu sampai istri saya pun mau jawab sungkan juga. Sampai istri saya itu cerita sama saya itu ada ummahat tanya kayak gini, terus saya jawabnya gimana gitu loh. Apalagi kalau tanya sama saya bingung lagi saya jawabnya kayak apa kan gitu loh. Tapi maksudnya apa? Alhamdulillah itu masih mau bertanya gitu loh. Karena masalah-masalah privasi itu, masalah-masalah privasi yang mungkin kita itu masuk kayak gitu aja dibahas kan gitu. Tapi kalau itu masalah fikih ya harus dibahas kan gitu. Apalagi kalau masalah berkaitan dengan rumah tangga, langgengnya rumah tangga itu kan bahaya kalau nggak segera diselesaikan kan itu. Masalah fikihnya itu. Nah, jadi maksudnya itu sifat malu itu tidak semuanya itu terpuji, bukan. Sifat malu terpuji itu adalah sifat malu yang akan mengantarkan kebaikan. Dimana dengan sifat malunya kita itu kita mengamalkan perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, itu namanya sifat malu yang terpuji. Sedangkan sifat malu yang mengantarkan kita berbuat dosa dan maksiat, kita semakin malu, semakin kita jarang ngaji, semakin kita malu, akhirnya semakin kita terjang larangan Allah Ta'ala. Maka ini sifat malu yang tercela kalau seperti ini. Oleh itu maksudnya itu karakter yang kita miliki itu enggak semuanya itu murni baik. Ada dermawan itu kan bagus kan itu. Tapi terkadang apa? Ada yang jor-joran berlebihan. Sampai Allah telah mengatakan jangan berlebihan. Dalam Al-Quran itu ada istilah mubadzir dalam sedekah, ada. Dan itu saya dapati orang seperti itu ada. Kalau urusan sedekah, masya Allah jor-joran itu. Tapi untuk anak istrinya pelitnya naudzubillah gitu. Dan itu ada. Itu ada, sampai saya pun kaget ketemu sama orang itu, masya Allah orangnya baik sekali, itu. Sampai saya pernah nginep di keluarganya lah, di rumahnya itu, masya Allah orang kaya raya luar biasa. Kalau sedekah jor-joran dia itu, saya nggak pernah tahu bagaimana kehidupan dia sama keluarganya itu. Tapi istrinya pernah curhat sama saya, kemudian adiknya curhat sama saya, sampai akhirnya masya Allah rupanya seperti itu dalam keluarganya itu. Istrinya saja nggak pernah dikasih duit, istrinya itu. Sampai ketika istrinya butuh sesuatu, kata dia apa? Saya tidak akan ngasih duit percuma sama kamu itu. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu kerja, tak kasih modal, kerja kamu jualan. Kita nggak pernah tahu bagaimana muamalah dia sama istrinya. Tahu ketika istrinya cerita itu. Ketika di luarnya, masya Allah, dermawannya luar biasa. Kalau di luar itu ada orang yang modelnya itu kayak gitu, ada gitu. Sehingga berarti maksudnya apa? Tidak semua karakter itu murni kebaikan. Karakter itu kebaikan ketika dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Jadi dermawan itu bagus, tapi nggak semua dermawan itu bagus kan gitu.
Terkadang waktu itu pelit itu bagus di waktu-waktu seperti itu kan itu. Nah, jadi maksudnya itu semuanya itu ada potensi. Orang misalkan sabar, bagus nggak sabar? Bagus, hukum asalnya itu. Tapi terkadang apa? Kita marah itu bagus juga kan itu. Jadi maksudnya itu semuanya itu pasti ada tempatnya masing-masing, ada porsinya. Tidak bisa kita katakan apa? Pokoknya sifat malu itu bagus semuanya, enggak. Tidak, semua sifat malu itu bagus. Kita malu untuk berbuat kebaikan. Termasuk orang Indonesia itu kan sebenarnya kan ada karakter jeleknya kita. Orang Indonesia itu beda sama orang Arab. Yaitu apa? Kita kalau ada orang berbuat dosa itu apa istilahnya itu? Sungkan gitu, masa itu segen ngomongnya gitu. Kewah kan gitu. Sampai kita itu kalau bawa syekh dari Timur Tengah itu, bawa syekh udah sih syekh udah gitu maksudnya. Kita sering ngereng-ngereng itu, marah syekh kita itu. Anta itu sudah antum itu lihat ini dosa depan antum biarkan itu. Syekh lah kalau kita ngomongin dia nanti marah itu. Ya dakwah itu memang seperti itu kan itu. Pernah ada ibu-ibu itu nggak pakai jilbab masuk masjid pakai jilbab dimarahin sama syekhnya itu. Wah dimarahin lah kita kayak waduh syekh udah. Syekhnya nggak bisa kayak gitu karena kebiasaan orang Arab itu kayak gitu gitu. Orang Arab di depan ngomong setelah itu selesai kan itu. Misalkan kita ada orang, misalkan kita berduaan sama perempuan ngobrol, dia nggak tahu ini bukan mahramnya itu, ya syabab aib hadza aib itu, udah mikir itu. Setelah itu selesai kan itu. Jadi nggak ada namanya apa jadi tumbang tindih apa. Jadi nggak ada penghalang untuk ngomong itu, nggak ada itu. Yang penting apa? Ini kejelekan ya saya omongkan kan gitu, selesai kan gitu. Nah kalau kita ini termasuk, yaitu kalau kata syekh kita ini yang membuat parahnya kalian itu orang Indonesia itu, ini dosa kayak gini antum biarkan gitu. Ya syekh nanti kalau saya ngomong rame nanti itu, yang penting kita sampaikan kebenaran kan itu. Lihat orang rokok langsung ditegur itu, yuk kita aduh syekh jangan nanti dipukuli gitu. Tapi kalau orang Arab enggak, langsung ngomong gitu. Ada orang berduaan laki-laki perempuan itu masih muda langsung ditegur itu. Nah kalau kita aduh masa itu ini memang kesalahan kita itu, masa karakter kita itu sungkanan nih, masa itu apa pekewuhan itu termasuk karakter yang jeleknya kita itu. Sudah pekewuhan, baperan, ya kalau sudah sakit hati sudah nggak mau ngobrol selama-lamanya, masya Allah ini kan karakter kita kayak gitu kan gitu. Akhirnya kalau kita mau muamalah itu berat karena terkadang kita ngomong karena orang baperan itu tersinggung gitu loh. Kalau sudah tersinggung jadi musuh kita itu nggak pernah ketemu lagi itu gara-gara cuma tersinggung saja kan gitu. Akhirnya ya karakter kita itu seperti itu, maka itu nggak semuanya bagus nih karakter seperti ini. Jadi nggak semua malu itu baik. Ada terkadang malu itu yang baik itu hukum asalnya itu, tapi terkadang ada karakter-karakter yang sebenarnya itu baiknya itu jangan malu. Ya jadi seperti itu intinya. Karakter itu nanti ada dua, ada karakter yang mengarahkan kepada kebaikan. Intinya kalau kita itu adalah kebaikan. Selama karakter yang dia miliki itu mengantarkan kepada kebaikan, maka semuanya itu baik. Selama karakter dia itu mengantarkan kepada kejelekan, maka itu jelek. Jadi tidak semua misalkan itu, tidak semua karakter-karakter yang kita anggap miring di masyarakat itu semuanya jelek. Terkadang ada baiknya juga itu. Ada orang emosional tinggi itu bagus. Umar bin Khattab kayak gitu karakternya itu. Dan memang harus ada orang yang kayak gitu kan itu. Tegas, keras orangnya itu. Harus ada orang yang seperti itu. Tapi ada orang yang sukanya itu sungkan gitu, masa itu segenan, pekewuhan, seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orangnya pekewuhan, sehingga karakter beliau itu dijadikan momen bagi orang-orang sesat, orang-orang menyimpang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena karakternya Utsman itu pekewuhan. Beda sama zamannya Umar. Zamannya Umar nggak ada ahlul bidah yang bisa masuk itu, karena kerasnya beliau itu. Tapi zaman Utsman nggak. Utsman itu orangnya lembut, orangnya pemalu, orangnya itu dia itu ya pekewuhan. Disitulah dimanfaatkan sama orang-orang yang menyimpang untuk merusak agama dari situ. Ya, beda sama Umar bin Khattab, beda lagi sama Abu Bakar. Abu Bakar itu karakternya lembut, tapi ketika hukum Allah dilanggar lebih keras daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar pun sampai dibilangin sama Abu Bakar, "Wahai Umar, kok kamu sekarang itu ciut sekali nyali kamu kan itu?" Ketika orang-orang itu tidak mau bayar zakat, orang-orang itu nganggap zakat itu dibayar kepada Nabi Muhammad saja. Setelah Nabi Muhammad meninggal juga nggak ada namanya zakat.
Abu Bakar mengatakan, siapa yang bedakan antara sholat dan zakat, saya perangi dia. Sampai Abu Bakar mengatakan, siapa yang yaitu yang tidak bayar zakat walaupun cuma cempe, anak kambing, kok nggak mau bayar zakat, padahal itu bayar zamannya Rasulullah, itu akan saya perangi mereka itu. Umar bin Khattab ketakutan. Wahai Abu Bakar, jangan, sudah di lobi terus, nggak bisa. Wahai Umar, akan saya perangi mereka itu sampai mereka bayar zakat. Akhirnya di lobi lagi terus, tetap nggak bisa, harus bayar zakat mereka itu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab waktu itu melihat kondisi negara kacau, negaranya itu, karena banyak orang murtad, banyak nabi palsu dan yang lainnya. Akhirnya setelah itu ketika di lobi sama Umar berkali-kali nggak bisa, akhirnya Abu Bakar mengatakan, Umar, kamu zaman dulu, zamannya Rasulullah itu orangnya paling pemberani, paling keras kamu itu. Kenapa dalam masalah ini kamu malah lembek seperti ini kan itu? Akhirnya setelah itu Umar bin Khattab itu setelah debat terus sama Abu Bakar mengatakan, demi Allah, setelah ini saya melihat kebenaran itu ada pada Abu Bakar. Jadi maksudnya terkadang itu karakter-karakter itu penting. Ada orang yang harus memang dia itu orang keras, kasar, harus ada orang seperti itu. Ada orang yang lembut, harus ada orang karakternya seperti itu. Jadi macam-macam lah karakter itu. Itu kalau digabungkan jadi satu, itu nanti akan muncul kekuatan yang dahsyat. Kalau karakternya itu kayak orang Indonesia semua, ya kita mudah dijajah gitu. Pegewohan, kita kalau sudah dilus-lus sedikit, wes kelpek kita itu kayak perempuan kan gitu. Penjajah ngasih kita sarung saja, wes kita menjadi pejuang sejatinya mereka kan itu. Karena karakter kita kayak gitu semua gitu. Ya. Kalau kita itu ada karakter Arabnya, tegas, keras, ya luar biasa kita itu. Jadi maksudnya itu apa? Ya memang kita itu harus gabungkan semua potensi yang ada. Intinya itu kalau kita itu punya karakter-karakter yang baik, kita lihat diri kita misalkan itu, alhamdulillah kita itu karakter kita itu sudah, kita itu bisa menahan emosi, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Kita sudah bisa memaafkan orang yang berbuat kesalahan sama saya, alhamdulillah kita bersyukur kita punya karakter itu. Kita sudah bisa sedekah, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Ta'ala. Tinggal apa yang belum kita mampu itu apa? Nah itu kita cari. Oh, kita belum mampu di sini itu. Setelah kita itu sudah tahu itu, maka nanti namanya riyadhah, ada namanya riyadhatun nafs, olahraganya jiwa. Jadi terkadang untuk merubah karakter itu perlu olahraga. Olahraga itu apa? Dibiasakan sampai akhirnya kalau sudah terbiasa jadi karakter. Karakter itu kan muncul karena kebiasaan. Nah kalau kita sudah punya karakter jelek, untuk merubah kepada kebaikan itu luar biasa capeknya itu, beratnya luar biasa. Tapi harus kita coba. Membiasakan karakter yang baik itu sering nanti diistilahkan oleh ulama kita itu dengan julukan namanya riyadhatun nafsi, olahragakan jiwa kita. Jadi bukan hanya olahraga badan, tapi olahraga jiwa kita. Saya misalkan itu, saya nggak pernah olahraga main bola, tiba-tiba sekarang langsung main bola futsal 1 jam, yo pingsan saya kan gitu, ya kan, nafasnya tersentak-sentak pingsan gitu. Terus bagaimana caranya? Pelan-pelan, lari dulu, ini dulu, sampai akhirnya main bola pelan-pelan, jadi kiper dulu lah, duduk dulu, nanti jadi back, nanti setelah itu ada tahapannya kan itu. Demikian juga kita misalkan kita itu orangnya pemarah, emosinya tinggi sekali itu. Untuk merubah menjadi orang yang pemaaf, orang yang penyabar itu nggak mudah. Terkadang lagi kita mau marah itu, gitu, sampai nahannya itu sampai sakit kita itu, setelah itu meriang kita itu. Nggak apa-apa, awal kali nahan sifat marah itu memang seperti itu, tapi biasakan terus itu sampai akhirnya jadi karakter. Nah kalau sudah jadi karakter, ya sudah alhamdulillah gitu. Maka itu intinya itu memang memperbaiki karakter itu nggak mudah, karena karakter itu ada karena kebiasaan yang lama. Maka untuk merubah itu butuh proses yang panjang sekali. Maka minimal kita itu berjuang untuk merubah karakter yang jelek kita itu sudah alhamdulillah. Kita perlu bersyukur sama Allah Ta'ala ketika kita itu dimudahkan untuk seperti itu. Ya alhamdulillah kita selesai pembahasan ringkas masalah sifat malu. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sifat malu itu banyak sekali. Nanti bisalah dibaca-baca, banyak sekali. Ini sebenarnya sudah saya siapkan banyak sekali hadisnya, cuma terlalu lama kalau kita bahas itu. Ya mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang sifat malu. Nanti insya Allah kita akan masuk di hadis berikutnya berkaitan dengan istiqomah di dalam menjalankan agama. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.